Saya punya masa kecil yang nggak begitu baik. Saya satu-satunya siswa Kristen di TK. Saya adalah 7 di antara 700 siswa di sekolah saya. Ketika saya SMA yang adalah Kristen. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang membuat saya itu dibully. Ketika kecil TK ya, kamu nanti mati kayak Yesus salib. Waduh, itu anak kecil tuh takut banget dan pengen diterima. Dan saya bertumbuh menjadi orang yang rindu untuk diterima. Dan ternyata tanpa sadar saya semakin besar sampai dengan menjadi pendeta, kebutuhan untuk diterima itu besar banget. Saya kompensasinya adalah saya melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat supaya nggak ada yang kritik saya. Karena kritik bisa jadi ancaman buat saya. Karena saya merasa nggak diterima. Tanpa sadar, pelayanan saya bangun dengan situasi seperti ini. Saya khotbah pengen supaya orang lain terima, supaya orang lain kagum, supaya orang lain wow dengan saya. Saya posting sesuatu di medsos hanya sekedar untuk orang lain bisa terima saya, bisa mengakui saya hebat. Saya melakukan itu bertahun-tahun, bahkan ketika sudah jadi pendeta. Sampai satu titik, ketika saya menikah, istri saya bantu pelayanan saya merasa bahwa istri saya ini kurang bisa mendukung pelayanan saya. Kenapa? Karena dia memilih pelayanan kaum muda, seperti teman-teman. Kaum muda dengan berbagai dinamikanya, membuat istri saya itu seringkali dikritik sama majelis jemaat. Oh, istri pendeta kok main sama anak-anak muda terus. Dan saya merasa bahwa dia mengancam pelayanan saya. Saya ngomong gini sama istri saya, kamu jangan rusak apa yang sudah saya bangun. Istri saya terlintas, dia menangis. Lalu saat saya mengucap itu, saya dalam kemarahan yang besar. Dan ketika melihat istri saya menangis karena perkataan saya seperti ditampar sama kamu melayani, kamu jadi pendeta, kamu cari apa? Saya merasa bahwa semua ini bukan tentang pelayanan, tapi tentang diri saya. Jadi kalau teks firman Tuhan di ayat kedua itu berjiwa penuh, itu saya. Saya merasa bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan saya menjadi pendeta karena Tuhan mau saya berubah. Sejak peristiwa itu, saya ditolong Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang, memberikan saya kesadaran, dan akhirnya saya sadar bahwa saya sedang mencari kepuasan diri saya, bukan lain. Puji Tuhan, itu sudah berlangsung 7 tahun yang lalu. Dan saya merasakan sukacita karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini pada saya. Dan saya jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena saya nggak perlu mencari apresiasi dari orang lain. Saya nggak perlu cari pengakuan dari pihak lain. Tapi saya melakukannya dengan sukacita. Saya kalau sekarang dikritik, saya senang sekali. Karena ada ruang yang menyatakan bahwa mereka peduli sama saya. Berbeda dengan yang lain. Saya mau katakan begini pada teman-teman. Kalian mungkin punya kehausan yang sama seperti saya. Mungkin papa mamamu nggak pernah apresiasi. Kamu dapat nilai 5 dihajar, ya, dapat nilai 10. Semua orang juga punya nilai 10. Nggak pernah diapresiasi. Mungkin kamu juga adalah orang-orang yang korban bully di sekolah, di pergaulan. Jangan sampai kalian seperti saya. Teks firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang pelanggarannya diampuni itu berbahagia. Kalau teman-teman mau bahagia, gak usah cari pengakuan di luar, gak usah merokok, gak usah posting-posting untuk sekedar mendapat pengakuan. Karena teks firman Tuhan mengatakan, siapa berjiwa penipu, itu namanya anak Tuhan. Jangan sampai kamu melakukan segala sesuatu hari-harimu hanya sekedar topeng, kamu penipu, dan kamu menipu banyak orang. Tapi kamu gak bisa begitu. Tapi Tuhan mau saya dalam